Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda Cahaya Ramadan kali ini dengan tema membangun masyarakat yang harmonis. Membangun masyarakat yang harmonis itu kata kuncinya adalah toleransi. Jadi orang bisa mengatakan bahwa apa yang dalam pemikirannya itu benar, tetapi tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Di dalam Al-Quran sendiri sudah tercatat dalam satu surat yang dinyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi pada ayat itu dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia ini dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, diciptakan dalam bentuk bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling mengenal. Nah, suku bangsa itu dalam pengertian besar, dalam pengertian kecil itu adalah kelompok-kelompok. Jadi setiap kelompok itu untuk menciptakan kelompok yang harmonis harus ada toleransi. Toleransi itu artinya tidak memandang bahwa dirinya itu yang paling benar, tetapi apa yang dikerjakan oleh orang itu harus diyakini itu paling benar. Hanya jangan menyalahkan orang lain yang tidak sama. Orang yang tidak sama dengan kita itu bukan berarti dia salah. Belum tentu salah. Nah, dalam beramal kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah yang paling benar. Tetapi jangan memandang orang lain itu salah. Contoh kecil begini, kalau untuk membangun masyarakat yang harmoni di dalam satu kelompok agama, kalau kita memandang bahwa apa yang kita lakukan itu adalah yang paling benar dan orang lain salah, kita bisa mengambil contoh orang sholat saja. Orang sholat itu tujuannya supaya mencapai kebahagiaan dan bisa masuk surga. Apa yang kita lakukan dalam sholat, ketika kita sholat, semua orang sholat dimulai dengan takbir, Allahu Akbar. Nggak ada perbedaan. Tetapi setelah itu, dimulai dari membaca surat iftitah, kabiro, ada juga yang Allahumma ba'id. Nah, ketika kita tanya, misalnya kita egois, tidak toleran, kemudian kita mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah yang paling benar dan yang lain adalah salah. Kita membaca apa iftitah tadi dengan Allahumma ba'id misalnya, yang kabiro dianggap salah. Sudah berapa orang yang kira-kira tidak masuk surga? Itu baru di situ saja salah. Kemudian ketika Fatihah, sama juga ketika Fatihah orang akan berbeda juga. Jadi Fatihahnya gimana? Fatihahnya sama, tetapi dimulai dengan bismillah atau tidak. Ada yang mengatakan tidak perlu bismillah, ada yang mengatakan harus pakai bismillah. Oke lah, kalau sekarang kita katakan bahwa yang pakai bismillah salah, sudah berapa yang salah lagi? Oke, terus sampai ke bawah sampai akhirnya salam. Nah, di salam itu sehingga nanti dari sekian banyak orang menjadi hanya sebagian kecil saja yang paling benar dan dia yang masuk surga, dan itu tidak mungkin. Sehingga kalau saya katakan surganya kosong, kalau surganya kosong ya tidak mungkin lah gitu loh. Karena itu ada yang pokok, ada yang asal, yang itu memang semuanya sama, dan ada yang cabang yang itu memang berbeda-beda. Cabang atau furu itu yang berbeda-beda. Yang beda ini harus dihormati, harus dihargai. Jangan kemudian kita beda, kemudian kita tidak mau menyapa dan lain sebagainya. Nah, inilah bahwa Quran tadi sudah menyebutkan bahwa orang yang diciptakan oleh Allah atau manusia yang diciptakan oleh Allah ini dengan kondisi yang berbeda-beda, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, saling mengenal. Jadi memang manusia diciptakan untuk berbeda. Kalau nggak berbeda, nggak ada perkembangan. Dengan perbedaan ini manusia bisa berkembang. Contoh kalau semua diciptakan dalam kondisi sama, kita lihat, katakanlah kita ambil contoh dengan burung. Burung emprit atau burung yang kita kenal ya burung emprit lah, kita kira-kira seperti itu, yang biasa makan padi di sawah itu. Karena dia
nggak punya perbedaan, semuanya sama. Nah, ketika buat rumah, ya rumahnya kayak gitu. Dari tahun ke tahun, dari nenek moyang kita dulu sampai sekarang, rumahnya kayak gitu. Karena apa? Mereka nggak punya perbedaan. Karena itu, mereka nggak bisa membangun satu peradaban yang maju, itu nggak bisa. Selamanya kayak. Karena itu, masyarakat yang maju, masyarakat yang bisa berkembang, itu adalah masyarakat yang menghargai perbedaan. Masyarakat yang toleran terhadap perbedaan. Inilah yang disebut dengan masyarakat yang harmonis. Karena itu wajar kalau pemerintah itu mendengungkan saat ini program di Kementerian Agama itu adalah satu program toleransi antar umat beragama. Kenapa itu harus digaungkan? Karena ya itu tadi, kita jangan menganggap kita itu yang paling benar. Tapi kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu harus yang paling benar. Kalau kita tidak yakin, ya kita selama ini nggak bisa untuk beramal dengan benar, dengan baik, dengan sempurna. Kalau kita tidak yakin. Tetapi jangan memaksakan diri kita itu, pendapat kita itu adalah pendapat yang paling benar. Nah, inilah salah satu syarat membangun masyarakat yang harmonis. Jadi masyarakat yang harmonis itu adalah masyarakat yang menghargai perbedaan. Masyarakat yang tidak egois, masyarakat yang toleran, masyarakat yang menganggap orang lain itu adalah teman dan bukan persaingan. Meskipun di dalam satu ayat ada yang namanya fastabiqul khairat. Persaingan, tapi persaingan yang baik. Jadi harus kita bersaing dalam hal yang baik. Jangan menganggap orang yang tidak seide dengan kita, tidak sama dengan kita, itu adalah orang yang salah. Nah, dalam sebuah kelompok kecil itu nanti akan kelihatan sekali. Semakin besar sampai kepada satu negara, perbedaan itu pasti muncul. Dan perbedaan itulah rahmat. Karena itu wajar kalau negara kita juga simbolnya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Karena apa? Bangsa kita ini adalah bangsa yang memiliki banyak suku, banyak perbedaan, banyak agama. Kita nggak boleh mengolok-ngolok agama yang lain, itu salah. Tapi kita harus yakin bahwa yang kita yakini itu adalah yang paling benar. Harus. Tetapi dalam bermasyarakat kita harus menghargai yang lain, meskipun mereka berbeda dengan apa yang kita lakukan. Itu syarat membangun masyarakat yang harmonis. Jadi syaratnya adalah harus bertoleran terhadap orang lain. Apapun yang terjadi, jangan menganggap orang lain itu salah karena tidak sama dengan apa yang kita lakukan. Tetapi juga harus diyakini bahwa kadang-kadang ada orang juga yang memang betul-betul salah. Nah, itulah di sini fungsi kita bukan menghancurkan atau bukan melawan atau bukan memusuhi. Tapi istilahnya adalah mengingatkan. Bagaimana mengingatkan? Disinilah ada tawasau bil haqqi dan tawasau bis sabr. Jika memang kelihatan betul-betul menyimpang, ya kita ingatkan tawasau bil haqqi dan tawasau bis sabr. Itu toleransi dan saling mengingatkan. Saya Aziz Muslim, sampai jumpa di Cahaya Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Program ini dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.